Yang dinubuatkan Musa ini kan tentang satu nabi. Nabi itu siapa? Nabi Yesus, tadi kakak udah jawab. Jadi kakak kalau tidak mendengarkan Nabi Yesus, kakak dibinasa. Betul. Ya udah kak, baptislah kita sekarang yuk. Nabi-nabi nyuruhnya nyembahnya Allah yang esa loh kak. Saya tanya, Musa menyempurnakan agama apa? Di dalam Quranmu disuruh Allah 4 istrinya. Kenapa nabimu 13? Sebelumnya nabi-nabi yang lain kan juga istrinya banyak kak. Nabi Musa di dalam kitabnya Taurat ada nggak disuruh menikahi 4 istri? Di situ nggak ada disuruh perintah, tapi istrinya banyak kak. Sekarang saya tanya, di zamannya Isa, Nabi Isamu, itu ada nggak perintah poligami seperti di dalam Quranmu? Nabi Isa disuruhnya monogami, disuruh 1 istri 1 suami, malah disempurnakan jadi 4. Cemana ceritanya? Untuk laki-laki nggak usah munafik, dia itu pengen kak istrinya 4. Kalau untuk 1, dia pasti kak berkeliaran otaknya kak. Sekarang saya tanya, Isa itu nikah nggak? Nabi Isa nikah nggak? Lah nggak tahu kan kakak yang Kristen. Loh, Quran kau kan menulis ada Nabi Isa. Agatha debat dengan Uclin bernama Gerlin yang super ngotot tetapi ilmunya kosong. Nabi-nabi lain istrinya juga banyak. Mari kita simak debat antara Agatha dengan Gerlin yang membuat kita bisa gregetan. Apa lagi yang mau ditanya Kak Gerlin? Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah gitu kak. Coba baca ayat 2-3-nya sekali lagi. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi itu yang dimaksud di situ Isa. Nabi Yesus. Ya, Yesus. Ya. Kakak kalau nggak mendengarkan Yesus akan dibinasakan. Nabi yang lain juga kak, bukan nabi. Oh, nabi itu nunjuknya itu 1. Lihat nih, yang Bukan nabi-nabi ayat yang 21 itu. gimana nih coba? Sekarang saya tanya kak, yang dinubuatkan Musa ini kan tentang satu nabi. Nabi itu siapa? Nabi Yesus, tadi kakak udah jawab. Jadi kakak kalau tidak mendengarkan Nabi Yesus, kakak dibinasa. Betul. Dibinasakan. Ya udah kak, baptislah kita sekarang yuk. Kakak nggak mau nih dibinasakan. Saya mengikuti Yesus loh kak. Loh, ya udah Yesus nyuruh baptis. Kakak udah baptis belum? Di sini udah ada penyempurnaan agama kakak. Makanya nabi-nabi itu banyak karena Ya, apa penyempurna agama? umat-umatnya ngeyel semua kak. Siapa yang menyempurnakan agama kak? Nabi-nabi menyempurnakan loh kak. Menyempurnakan apa? Nabi-nabi nyuruhnya nyembahnya Allah yang esa loh kak.
Kata kakak tadi Nabi menyempurnakan agama. Saya tanya, Musa agamanya apa? Agama itu sebelumnya nggak ada Kak, tapi Loh. mereka mengarahkan siapa yang disembah. Jangan agama-agama. Nabi-nabi menyempurnakan agama. Saya tanya, Musa menyempurnakan agama apa? Maksudnya nabi-nabi yang lain itu tujuannya untuk disuruh nyembah Allah Kak. Allah yang mana nih yang disuruh disembah? Karena ada banyak Allah di dunia ini. Tuhan Allah yang Esa. Iya, semua Allah ngaku Esa, tapi yang mana nih yang benar? Maksudnya yang mana yang benar gimana? Loh, Agatha itu ada banyak, tapi mana Agatha yang beneran Agatha yang ini? Nah, Allah itu ada banyak. Sama manusia. Orang Kristen punya Allah sendiri, orang Yahudi punya Allah sendiri, orang Islam punya Allahnya sendiri, pagan Quraisy punya Allahnya sendiri, Hindu juga punya Allahnya sendiri. Cuman mereka kan menyebutnya mungkin dewa, mungkin Tuhan. Sekarang saya tanya, Makanya Allah yang benar. Karena inilah disebut utusan supaya meluruskan pikiran-pikiran orang-orang yang sesat gitu loh Kak. Sekarang saya tanya, pikiran orang sesat itu memangnya seperti apa sih? Yaitu kita ini hidup kan untuk menyembah Allah Kak, mengikuti apa yang dilarang, apa yang harus dijalankan. Di dalam Quranmu disuruh Allah 4 istrinya, kenapa nabimu 13? Kata kakak tadi nabi yang lain itu juga lebih banyak dari itu loh Kak. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Quranmu sendiri sesuai dengan pernyataanmu, nabi-nabi itu untuk memberitahukan cara hidup yang benar seperti apa. Allah itu sudah nyuruh 4, kenapa nabimu lebih dari 4 istrinya? Seperti ketawa-tawa sih Kak, seakan-akan mau nyepelein, tidak boleh. Sebelumnya nabi-nabi yang lain kan juga istrinya banyak Kak. Nabi Musa di dalam kitabnya Taurat ada nggak disuruh menikahi 4 istri? Ada nggak Nabi Musa itu menyuruh bahwa manusia itu beristrikan 4? Di situ nggak ada disuruh perintah, tapi istrinya banyak Kak. Kalau di dalam ajarannya Musa pun tidak ada membolehkan istri 4, kenapa Allah? Karena pada zaman Nabi itu Kak terlalu bebas gitu Kak, kayak serampangan gitu kalau bahasanya tuh. Jadi manusia nih serampangan, jadi main sikat-sikat aja. Jadi memangnya zaman dulu nggak ada Nabi, nggak ada Allah? Ada Kak. Sekarang saya tanya, di zamannya Isa, Nabi Isamu, itu ada nggak poligami? Perintah poligami seperti di dalam Quranmu, ada nggak? Agama itu menyempurnakan. Kenapa nabi-nabi yang lalu yang lain itu meluruskan semua umat? Ya itu karena serampangannya Kakak. Di Nabi Isa disuruhnya monogami, disuruh 1 istri 1 suami, malah disempurnakan jadi 4, cemana ceritanya? Di zamannya Isa disuruh 1, malah di zamannya Muhammad jadi 4. Semua wanita Ini ditambahin atau disempurnakan? Untuk laki-laki nggak usah munafik, dia itu pengen Kak istrinya 4. Kalau untuk 1 dia pasti Kak berkeliaran otaknya Kak. Kenapa disuruh 4? Biar udah cukup 4 gitu loh Kak. Masa 4 itu juga kamu nggak puas gitu? Sekarang saya tanya, Isa itu nikah nggak? Nabi Isa nikah nggak? Lah nggak tahu kan Kakak yang Kristen. Loh, Quran kau kan menulis ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya. Itu Isa dan Yahya itu nikah nggak?
Tadi kakak menjat semua laki-laki itu sahwatan nengok perempuan, makanya dikasih 4. Lo beda dong Nabi. Ya sahwatan Nabi itu beda kakak. Keajaibannya sudah disempurnakan Allah kak. Jadi sekarang saya tanya, Muhammad itu nabi bukan? Nabi. Nah, kenapa sahwat dia lebih besar dari manusia? Nggak ngerti. Nabi-nabi yang lain istrinya banyak banget Kecuali kok, Kak. Muhammad. Ini cemana ini? Kalau Loh, Nabi Muhammad itu sebenarnya itu udah paling dikit kak. Nabi-nabi yang lain justru lebih banyak. Oke, sekarang saya tanya, Nabi Isa berapa istrinya? Kamu bilang Nabi Muhammad paling dikit. Isa ada nggak istrinya? Lucu banget ngomongnya. Coba. Nah, kan Nabi Isa ada di sana juga. Kenapa Coba, kakak sekarang saya tanya, Ibrahim berapa istrinya? Ibrahim 3 istrinya. Muhammad berapa? Paling dikit. Muhammad paling dikit. Ternyata kalah sama Ibrahim. Sekarang saya tanya, Nabi Adam berapa istrinya? Ayo. Kamu Muhammad paling dikit. Ternyata ada yang lebih dikit. Loh, Adam 1. Nabi yang lain banyak loh kak. Coba kakak cek. Kakak fokusnya ke Nabi Muhammad, sementara Nabi yang lain ada loh. Karena Nah, Anda nggak boleh bilang begitu, Nabi Kak. Muhammad yang Ini namanya paling pengennya dikit. menjatuh. Dengerin kak, karena narasi kakak mengatakan Nabi Muhammad paling dikit. Kakak kan nggak bilang Nabi Musa paling dikit. Kalau kakak bilang Nabi Musa paling dikit, mungkin gue bahasnya Musa. Iya, Karena ini statement membahas kakak. istri yang paling banyak itu loh kak. Istrinya banyak. Makanya bikin statement itu juga yang berdasar. Oh, saya tanya Nabi Adam berapa? Harusnya kakak bilang dong, Nabi Adam yang paling dikit kak istrinya. Karena istrinya 1. Nah itu baru benar. Ya, Nabi Muhammad itu dia menikah juga nggak karena syahwat kak. Terus karena apa? Di situ ada perjalanan Nabi Muhammad. Saya lihat di sana dia menikahi yang muda itu bukan karena syahwat. Dia nggak ada serumah kak. Kakak udah pernah baca At-Tahrim ayat 1-5 asbabul nuzulnya karena Nabi Nuh itu kepergok menggauli babu dirancang istrinya Hafsah. Yang mana coba baca? At-Tahrim ayat 1-5 asbabul nuzulnya coba cari tahu. Nggak tahu saya. Coba kakak baca. Nah, Kalau aku dari tadi ayatnya jelas. kakak tahu nama istri Nabi Muhammad yang namanya Zainab? Oh iya, itu kan sepengetahuan istri-istri kak. Saya tanya, Zainab itu sebelumnya istri siapa? Kisah para Rasul berapa kak? Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud. Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Gimana kak? Coba baca yang benar ayat 30-nya. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus.
Jadi pada umat-umat lanjut. pada zaman Tiga satunya, satu lagi. ingin membuktikan harus ada mukjizat dulu baru kamu bisa aku percaya sebagai utusan Allah gitu loh Kak. Ayat 26 tadi itu poin pentingnya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Dan yang diurapinya itu tadi kan Yesus kan? Ya, Yesus. Sampai raja-raja dunia melawan Tuhan Yesus. Coba. Emangnya Tuhan Yesus sekuat itu? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, nggak ada di sini. Di sini ada terpisah Yesus dan Tuhan. Ya kan kakak bilang Yesus Tuhan. Di sini nggak ada dibilang Yesus Tuhan. Di sini terpisah Yesus dan Tuhan. Di sini Tuhan dan Yesus. Dikatakan di sini melawan Tuhan dan yang diurapi. Kok bisa Tuhan dan yang diurapi ini disandingkan gitu? Apakah Tuhan dengan yang diurapi ini setara? Nabi yang lain juga disandingkan juga sama firman. Coba nabi mana yang disandingkan dengan Nggak Tuhan? ada yang Coba. dibilang Tuhan Ibrahim kan nggak gitu Kak. Sekarang saya tanya, nabi mana yang bisa disandingkan dengan Tuhan? Nabi Ibrahim contohnya ada juga, mereka juga di situ ada Kak. Jadi terpisah. Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Saya nggak nanya itu Kak. Ibrahim. Nggak mungkin Tuhan dengan manusia itu disandingkan dengan kata sambung dan. Berarti ada kesetaraan di sini. Kakak dan kucing setara nggak Kak? Loh, Nabi Muhammad juga ada loh Kak. Kakak nggak baca. Kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga disandingkan sama Allah. Iya, karena Muhammad setara dengan Allah. Oh tidak. Loh. Kalau misalkan Muhammad itu Tuhan, pasti kami nyembah Muhammad dong Kak. Bukan yang lain, gimana sih? Sekarang saya tanya Anda ya. Barang siapa taat kepada Rasul sama seperti mentaati Allah. Cuman itu menurut kakak? Sama itu kan Yesus juga gitu Kak. Firman yang dikasih sama Yesus itu harus kita taati. Sama dengan Muhammad. Muhammad juga harus kita taati. Nah, sekarang gitu, saya tanya Kak. kakak, Muhammad itu firman yang jadi manusia tidak? Kenapa? Apakah Muhammad adalah firman Allah yang jadi manusia? Ini sama seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad itu sama Kak. Kalau kakak bilang Yesus itu sama seperti Muhammad. Yesus itu sementara tadi sudah kita bahas, semoga kakak nggak lupa ingatan. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah firman yang hakikatnya Allah yang menjadi manusia? Iya, sama Kak. Wah. Jadi Muhammad adalah Allah. Firman itu kata-kata yang Allah kasih kepada utusan supaya dengerin. Kakak sudah mengakui Muhammad Allah ya, betul? Muhammad bukan Allah, itu utusan. Enggak. Oke. Karena kakak sudah menyamakannya dengan Yesus dan Bapa, kan gitu. Dari tadi saya sudah jelaskan, Yesus itu adalah firman yang hakikatnya Allah yang menjadi manusia. Firman yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, tadi kakak baca juga. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah firmannya Allah yang jadi manusia? Firman itu diberi oleh Allah kakak. Saya nggak nanya itu. Berarti nih Muhammad ini sebelumnya itu firman atau memang dia manusia? Firman itu kalimat Allah kakak. Kalimat Allah itu utusan itu yang jelasnya kak. Loh, kalimat Allah itu utusan? Loh,
diberi kepada yang diutus kakak Saya saya. tanya, Muhammad itu dia sebelumnya berasal dari firman atau gimana? Dia dilahirkan Kak sama kayak Nabi Isa. Beda, karena Muhammad itu emak bapaknya itu berhubungan badan, makanya dia lahir. Kalau Isa atau Yesus Nah, kalau itu dia tidak ada hubungan biologis. Beda, jangan disamain dong. Nah, iya itulah keajaiban Nabi Isa yang Bukan, sama saya nggak ngomongin keajaiban. oleh Saya nggak nanya keajaibannya, teman kita Kak. yang Kristen kakak sayang. Kak, saya nggak nanya keajaiban. Ya. Firman itu Allah nggak? Iya, firman itu dari Allah, Kak. Saya nggak nanya dari Allah. Firman itu hakikatnya Allah nggak? Iya, firman itu dari Allah. Kalau Muhammad dari mana? Firmannya dari Allah juga, Kak. Saya nggak nanya firmannya. Saya nanya Muhammad dari mana asalnya. Maksudnya gimana sih? Loh, manusia ini, nih kakak harus tahu, Muhammad itu dari tanah. Makanya dia kembali ke tanah. Kata siapa, Kak? Kakak dari mana Muhammad dari tanah itu dari mana? Jadi bahasa? manusia diciptakan nggak dari tanah? Dia kenapa kembali jadi tanah? Karena kita manusia terbuat dari tanah, Kak, dari Nabi Adam. Itu mau jawab karena manusia itu terbuat dari tanah. Yo kamu udah jawab. Kalau gitu Muhammad itu berasal dari mana diciptakan? Ini kakak kurang pengertian deh kayaknya. Oh, alah. Sekarang saya tanya, semua manusia ini berasal dari tanah nggak? Ciptaan Allah, Kak. Nggak mungkin juga kakak diciptain dari tanah. Tung. Ini bukan keajaiban lagi, Kak. Ini itu untuk pembelajaran umat, bukan untuk yang harus mujizat dulu, nggak gitu lagi, Kak. Saya nggak nanya itu, kakak fokus, kita fokus sama diskusi kita, jangan tak kemana-mana. Sekarang saya tanya, Adam itu dari mana? Dari tanah. Oke, semua manusia ini kata kakak sendiri ngomong mulutnya tadi, semua manusia ini dari tanah, betul? Makanya kembali jadi tanah. Sekarang saya tanya, bener nggak tadi kakak bilang semua manusia ini diciptakan dari tanah, betul nggak? Simbol. Nabi Adam kan terbuat dari tanah. Maksudnya kalau kakak meninggal emang kemana? Ya dari tanah gitu loh, Kak. Artinya adalah manusia semuanya berasal dari tanah, gitu kan? Sebelum dari air mani, dari saripati tanah. Baca dulu ayat 12-nya dong. Saya tahu ayat itu. Jadi manusia itu berasal dari tanah atau simbol dari tanah? Kamu tadi kan bilang manusia itu simbol dari tanah. Itu jawabanmu bukan? Tadi kamu bilang simbol atau manusia dari tanah? Al-Quran menjawab kita terbuat dari darah sel mani. Oke. Dari mani, sebelum dari mani dari saripati tanah nggak? Coba baca ayat 12-nya dari ayat yang kamu baca tadi. Tadi kamu bilang simbol. Jadi manusia ini dari tanah atau dari simbol tanah? Jawab. Udah next, kalau itu salah, oke. Kak, dari Nabi Adam Sendiri. Kalau kakak bilang kita kembali ke tanah, iya betul kita kembali ke tanah. Kenapa kita dibilang makhluk tanah? Ya kita makan, minum itu ngambil dari tanah loh, Kak. Jadi manusia dari tanah atau dari simbol tanah? Tanah. Oh, Karena udah simbol- diralat ya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu dari tanah nggak? Sama Oke. semuanya manusia. Sekarang saya tanya, Isa itu dari tanah nggak? Sama manusia, nggak ada perbedaannya. Saya akan bawa Al-Quranmu bahwa Isa itu dari kalimatullah dan ruhullah, bukan dari tanah. Saya bawa ayat Al-Quran.
Nih, makanya kamu belum belajar Quran, kamu jangan sok-sokan jawab saya. Di Al-Quran kenapa dibilang kalimullah? Karena itu ayat-ayat yang dikasih Allah buat umat-umatnya, Kak. Sampai Ripa nangis loh nengok kamu nih. Ripa ini lagi nangis guling-guling ini. Sekarang saya tanya, kenapa Isa itu dari kalimatullah dan ruhullah, tidak dari tanah seperti manusia yang lain? Kalimatullah yang dimaksud di dalam Al-Quran, Kakak, bukan karena dia Allah, bukan. Yang dimaksud nggak nanya itu, kenapa Isa Al-Masih putra Maryam itu? Dengerin, ini ayat Al-Quran. Dan Maryam itu akan melahirkan Isa Al-Masih yang dari ruhullah dan kalimatullah. Kenapa Muhammad tidak demikian? Justru lebih spesial Nabi Muhammad loh. Maksud yang dari ke Al-Quran bilang kalimullah itu maksudnya firman-firman. Saya tanya, kalimatullah itu firman Allah nggak? Iya, kalimat dari Allah gitu loh, Kak. Ya, saya tanya, Masa kalimat sesimpel Allah itu harus itu diribet-ribetin sih, Kak? Oke, kalimat Allah itu firman nggak? Iya, firman. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad ini lahir dari firman? Allah berikan firman kepada nabi-nabi. Saya nggak nanya Muhammad nerima firman, saya tanya Muhammad ini lahir dari firman Allah nggak? Itu udah dari itu ketetapan Allah, Kak. Ya, makanya Alkitab juga kan bilang nanti bakalan ada nabinya sesudah aku. Kan ada, Kak, di Alkitab. Di mana di Alkitab ada nabi setelah Yesus? Cuman nggak jelas banget dibilangnya. Tapi ya, saya baru ingat ada nabi setelah Yesus, yaitu nabi palsu. Mau denger ayatnya? Di Alkitab Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku Tuhan, aku Allahmu. Dia nggak ada loh, Kak, bilang kayak gitu. 13 Sangat ayat jelas 13. dia katakan bahwa dia utusan. Kakak pegang Alkitab? Ya. Coba baca Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus ngomong apa? Akulah guru dan Tuhan. Tadi kakak bilang Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan. Udah nggak bener. Loh, salah ayatnya. Bibelnya disalahin. Maksudnya itu kalimullah ya, Kak, bukan soal dia itu Allah Tuhan itu sebenarnya. Ini juga saya mau menjawab pertanyaan kamu. Akan ada nabi setelah aku, kata Yesus. Coba kakak baca Matius 24 ayat 11. Wah, itu aku kayaknya udah tahu. Maksudnya nabi-nabi yang lain memang banyak, Kak. Ada nabi palsu namanya setelah Yesus. Jadi setelah Yesus ini akan muncul banyak sekali nabi palsu. Jadi setelah Yesus nggak ada lagi nabi harusnya. Yang ada itu adalah nabi palsu. Di sini ada Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Bagaimana? Yesus yang bicara sendiri loh, Kak. Coba baca lagi tadi. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Nah, maksudnya apa ini, Kak? Maksudnya barang siapa percaya kepadaku, artinya siapa saja yang percaya kepadaku, dia itu percaya kepada Allah. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini nggak ada menyamakan loh, Kak. Loh, barang siapa percaya kepadaku, Seperti itu membahayakan loh, Kak, umat yang tersesat.
Sementara Nabi Isa mengatakan jangan loh. Saya baru 2 kalimat, kamu itu udah panjang banget. Dengar ya. Barang siapa percaya kepadaku, berarti siapa saja yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku tetapi kepada Allah. Berarti Yesus ini ada di dalam Allah, itu maksudnya. Jauh banget, Kak. Loh, coba baca sekali lagi. Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Tetapi percaya, lanjut. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Tetapi dia percaya Tetapi kepada dia. Berarti firman itu Allah yang kasih gitu loh, Kak. Dengerin, saya lihat sini. Kalau Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Artinya Yesus itu berasal dari Sang Bapa. Nah gini deh, Kak, kalau seandainya Yesus benar-benar dia Tuhan, kenapa dia harus merelakan segala macam ini, sementara Allah itu nggak akan seolok-olok itu untuk ini loh, Allah nggak gitu, Kak, nggak harusnya, nggak seperti itu. Kakak, tadi barang siapa percaya kepada Yesus bukan percaya kepadanya tetapi kepada Bapa. Berarti setiap apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan Bapa, betul? Dia firman Allah. Yesus bilang baptis. Itu kata Bapa. Kakak nggak baptis. Jadi kalau perkataan Yesus itu adalah perkataan Bapa yang mengutus dia, semua isi Alkitab ini kalian dengerin dong. Makanya kakak ini nyimak. Yesus itu kan kata-katanya bukan cuma satu huruf, bukan satu kalimat. Semua pengajaran Yesus itu adalah pengajaran Bapa. Jadi kakak harus percaya. Yesus itu mau kita ini selamat dengan jalan apa? Percaya kepadanya. Karena percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Kakak kalau nggak mau dengerin penjelasan saya, kakak turun, silakan. Oke. Saya suka ketika kamu bilang jangan percaya sama Yesus tapi percaya kepada Bapa. Jadi apa yang dikatakan Yesus kamu harus dengerin. Yesus bilang jangan percaya sama dia tapi percaya kepada Bapa. Karena apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan Bapa. Jadi kalau Yesus ngajarin kamu bahwa setelah aku ada nabi palsu, kamu harus percaya. Saudari kita Gerlin, seorang Muslim, bertitik tolak dari Kisah Para Rasul yang merupakan bagian dari penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, bahwa akan datang seorang nabi dari tengah-tengah suku Israel. Adapun nubuatan Nabi Musa itu terlihat dari Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Inilah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel, yang mana penggenapannya tepat seperti ayat yang dibacakan oleh saudari kita Muslim bernama Gerlin yang sedang berdebat dengan Agatha. Tentu tadi saudara kita Gerlin mengatakan
nabi-nabi lain juga kah? Saya katakan konteks yang kita baca ini bukan berbicara tentang nabi-nabi lain. Karena baik di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 jelas menegaskan seorang nabi, bukan nabi-nabi. Jadi ini merupakan nubuat yang digenapi kepada satu orang yang datang ke tengah-tengah dunia, yang mana dia adalah Hamasia, yang diurapi dari segala yang diurapi. Salah satu jabatan dari Mesias itu adalah Nabi, dan Yesus adalah benar-benar penggenapan dari Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Saudara dikasihi Tuhan, memang siapapun yang tidak terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka orang itu ada di dalam penghukuman dan murka Allah yang akan datang. Tetapi siapapun yang sudah ada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman baginya, karena sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Tadi saudara kita Merlin berkata kepada Agatha, saya juga pengikut Yesus. Ya, barangkali maksud beliau adalah pengikut Yesus secara umum. Tetapi ciri khas yang diperintahkan oleh Yesus sebagai pengikutnya adalah Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah tadi yang ditegaskan oleh Agatha. Kalau benar engkau menjadi pengikut Yesus, maka engkau harus bersedia untuk dibaptis. Karena itu menjadi titik tolak awal proklamasi seseorang telah mengumandangkan, memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios di dalam hidupnya. Kemudian saudara kita Merlin ini menegaskan nabi-nabi mengajarkan menyembah Allah yang Esa. Sebenarnya karena tidak goal, tidak kesampaian dilontarkan oleh Gerlin ini, argumentasi yang sering muncul, orang Kristen itu tidak menyembah Allah yang Esa. Bahkan Rasul Paulus dituduh yang mengangkat dan membuat Yesus menjadi Tuhan. Keliru, salah, dan tidak sesuai dengan data Alkitab. Orang-orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang dikutip oleh Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Isinya persis sama. Yang juga dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah yang Esa. Jadi kami orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa yang disapa dengan Bapa, yang mana memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan istilah Tritunggal. Tritunggal bukan berarti orang Kristen memiliki Allah yang terpisah-pisah 1, 2, 3. Karena pengertian Tritunggal bukan berbicara tentang numerik atau berapa Allah atau jumlah Allah. Tritunggal berbicara tentang bagaimana Allah mewahyukan dirinya, menyingkapkan dirinya. Allah yang benar itu pasti adalah Bapa. Dan Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Baik firman maupun roh tidak dicipta, sudah ada sejak Allah itu ada atau sejak kekal. Kemudian Agatha memberikan tantangan Allah yang mana? Karena masing-masing agama di dunia ini mengakui memiliki atau menyembah Allah yang satu, Allah yang Esa. Allah yang mana yang benar? Karena memang seperti dikatakan Agatha, ada banyak ilah-ilah lain, ada banyak Allah-Allah lain, ada banyak Tuhan-Tuhan lain.
Tetapi di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Allah yang benar itu bukan Allah yang disembah oleh agama lain, termasuk Allah yang disembah oleh agama yang lahir abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Tidak. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Engkau bukan mengenal Allah, tapi mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar itu pasti disapa dengan Bapa. 1 Tawarik 16 ayat 26 jelas berkata, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh Elohim Adonai, itulah Allah yang benar, karena segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab Yesus berulang-ulang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa demikian? Padahal mereka sangat ahli dalam Taurat, bahkan mengkhususkan diri, mengasingkan diri untuk menjalankan segenap tuntutan Taurat. Tetapi mereka dikecam oleh Yesus oleh karena mereka mengajarkan dengan benar, tetapi mereka tidak mengikuti seperti apa yang mereka ajarkan. Ada banyak tokoh pemimpin agama yang memiliki karakter dan model hidup seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia mengaku menerima perintah atau hukum atau wahyu dari Tuhan, bahwa ketentuannya adalah seperti yang telah disampaikan. Tetapi pemimpin tersebut melanggar apa yang telah ditetapkan Tuhan, yang diakui itu sebagai penyataan atau wahyu dari Tuhan. Yesus mengecam orang-orang yang tidak konsekuen, yang tidak punya integritas di dalam hidupnya. Harus sama kata dengan perbuatan. Jangan sampai pintar, cerdas, lihai mengajarkan, tapi tidak hidup sesuai dengan apa yang diajarkan. Kemudian tadi berulang-ulang disampaikan saudara kita Gerlin bahwa nabi-nabi lain juga memiliki istri yang banyak. Saya katakan kepada siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan ini, di dalam Alkitab memang jelas terlihat ada nabi atau raja tertentu yang memiliki istri begitu banyak. Yang dimaksud adalah Salomo. Salomo bagi kami bukan nabi, tapi seorang raja Israel. Raja pertama Saul, kedua Daud, dan raja ketiga adalah Salomo. Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik genap 1000. Seringkali banyaknya istri Salomo ini menjadi alat olok-olokan bagi orang lain. Di kitabmu juga ada nabi yang banyak istrinya. Mau dia nabi ataupun raja, kalau istrinya lebih dari satu, itu bukan ketentuan yang dikenal, yang diperintahkan, yang dikehendaki oleh Allah. Karena prinsip pernikahan atau perkawinan dalam konteks Yahudi maupun Kristen adalah monogami, bukan poligami. Kalau begitu Pak Pendeta, kenapa ada yang poligami? Yang poligami itu bukan berarti itu dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh firman Tuhan. Kita perlu mengerti
dalam memahami Alkitab ada dua kata penting. Yang pertama informasi, yang kedua ajaran. Jangan sampai informasi bulat-bulat ditelan dijadikan ajaran. Terkait dengan Salomo memiliki 700 istri, 300 kundik, itu informasi di dalam Alkitab. Kalau kita secara objektif menilai, justru gara-gara istrinya yang banyak itulah Allah menolak Salomo sehingga kerajaannya terpecah menjadi dua. Kerajaan utara ibu kota Samaria 10 suku, kerajaan selatan ibu kota Yehuda Yerusalem 2 suku Yehuda dan Benyamin. Kerajaannya menjadi pecah karena Tuhan tidak suka dengan pernikahan perkawinannya yang tidak tertib. Itu informasi, bukan untuk dicontoh, bukan untuk diteladani. Itu tidak boleh menjadi ajaran, karena ajaran yang sebenarnya dan tetap konsekuen dipegang oleh gereja sepanjang sejarah segala abad adalah pernikahan perkawinan monogami. Kemudian tadi saudara kita Merlin mengatakan bahwa nabinya adalah nabi yang pernikahannya paling sedikit. Tapi ternyata Agatha membongkar bahwa Adam hanya satu istri. Bahkan ada beberapa yang tidak punya istri. Yesus tentu tidak menikah, karena maksud dan tujuan kedatangannya ke tengah-tengah dunia bukan untuk menikah, tapi untuk menjadi juru selamat dan Tuhan yang menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Paulus juga tidak menikah. Bahkan ada banyak pastor Katolik, Romo dalam Ortodoks itu tidak menikah. Mereka tetap bisa mengontrol, menguasai dirinya. Kalau ada kasus-kasus tertentu, itu tidak boleh menyamaratakan secara keseluruhan. Karena memang Alkitab, bahkan pengajaran Yesus menegaskan di dalam Matius 19 ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi kalau ada romo atau pastor yang tidak menikah, mereka menyerahkan totalitas hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan demi kerajaan sorga. Itu juga berkenan di mata Tuhan, dan mereka bisa mengontrol, menguasai, mengendalikan dirinya. Tidak harus menikah, bahkan tidak perlu memiliki istri yang banyak.